Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar istilah Fir'aun, kita biasanya teringat pada keangkuhannya yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan, seorang penguasa yang tampaknya berambisi untuk menguasai seluruh dunia, disembah, dan dipuja diagungkan. Hingga saat wafatnya, Fir'aun mewariskan beberapa pencapaian hebat yang mengandung pengetahuan yang luar biasa di dalamnya. Selama ini, Fir'aun sering diingat sebagai figur yang kuat, digambarkan sebagai penguasa yang berkuasa dan selalu tampil perkasa dalam berbagai situasi. Tak ada yang berani menentang perintahnya, karena hanya kematian yang menanti bagi siapapun yang melawan kata-katanya. Lebih dari itu, dengan percaya diri, Fir'aun bahkan mengklaim dirinya sebagai Tuhan di hadapan kaumnya. Sambil mengucapkan, "Aku adalah Tuhan yang paling tinggi," Al-Quran Surat An-Nazi'at ayat 23-24. Selain itu, Surat Al-Qasas ayat 4 dalam Al-Quran menjelaskan karakteristik perbuatan Fir'aun. Bahwa Fir'aun melakukan perbuatan yang jahat dengan anggapan dirinya sebagai penguasa yang tidak terbantahkan. Dalam Quran Surat An-Nazi'at ayat 24, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Menurut Ustaz Syahrullah, ayat ini mengacu pada istilah Rabbukum yang digunakan oleh Fir'aun, bukan untuk merujuk pada Tuhan pencipta atau Tuhan yang harus disembah, tetapi sebagai gelar yang menggambarkan Fir'aun sebagai penguasa. Fir'aun dianggap sebagai sosok yang mengatur kehidupan rakyatnya dan harus dihormati serta dipatuhi. Tidak ada catatan sejarah yang menunjukkan bahwa Fir'aun memerintahkan penyembahan terhadap dirinya. Fir'aun hanya mengklaim kedaulatannya sebagai penguasa yang berwenang mengatur dan menentukan nasib rakyatnya. Oleh karena itu, Fir'aun menunjukkan sifat sombong dengan menganggap dirinya sebagai penguasa yang mutlak dan tidak menerima kritik atau masukan dari siapapun. Apa yang diinginkannya ternyata terjadi dalam sejarah Fir'aun. Hal ini mirip dengan kisah Ramses II yang memimpin dan melihat tanda api dari bayi Baitul Maqdis, dan akhirnya kekuasaannya terbakar oleh peristiwa tersebut. Orang kepercayaan Fir'aun kemudian menafsirkan bahwa akan ada seorang bayi laki-laki yang lahir dari bayi Baitul Maqdis dan akan tumbuh besar untuk menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Oleh karena itu, Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk membunuh setiap bayi laki-laki di wilayah kekuasaannya. Tindakan Fir'aun ini mengakibatkan perpecahan di antara rakyatnya, karena ia memaksa kehendaknya kepada mereka dan tidak mau mendengarkan keinginan mereka. Oleh karena itu, dia akan menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Dalam penafsirannya, ayat ini menjelaskan bahwa jika Fir'aun merasa bahwa dia harus didewakan di Mesir, hal ini merupakan penolakan terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa pada saat itu. Fir'aun dengan tegas menolak kehadiran Nabi Musa alaihi salam dan bahkan menyatakan penolakannya secara terbuka. Para pembesar Mesir pada saat itu juga tidak berani menentang perintah Fir'aun untuk menolak dakwah Nabi Musa. Mereka semua tunduk di hadapannya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Fir'aun menjalani hidup dalam rentang usia yang sangat panjang hingga 400 tahun. Dalam usia panjang yang dilalui itu tidak pernah ditimpa kesusahan. Fir'aun tidak pernah merasakan perihnya lapar. Kerongkongannya tidak pernah tersentuh panasnya dahaga. Selama perjalanan hidupnya, Fir'aun tidak pernah mengalami kelemahan atau ketidakberdayaan, dan juga tidak pernah merasakan sakit sedikit pun. Ini adalah kenyataan yang ditekankan oleh para ulama. Mereka berpendapat bahwa jika dalam kisah panjang hidupnya Fir'aun pernah merasakan lapar dan haus yang menyakitkan, atau mengalami kelemahan dan kesulitan hidup, maka mungkin dia tidak akan dengan begitu sombong mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang paling tinggi. Maka secara langsung dia tidak mengakui kekuasaan Tuhannya, dan karena itulah tidak mengherankan jika benih-benih kesombongan tumbuh dalam hatinya. Fir'aun bahkan mengklaim, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Begitulah kata-kata Fir'aun. Harta benda sepertinya telah membuat Fir'aun gelap mata. Tidak ada lagi yang dapat memberikan nasihat kepada Fir'aun, sehingga Nabi Musa akhirnya berdoa kepada Allah karena merasa kesulitan menghadapinya. Doanya adalah, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemimpin bangsanya, perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, sebagai akibatnya, mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka." Sebagai hasil dari doa ini, Fir'aun dan pengikutnya akhirnya mengalami hancur lebur dan kehidupan mewah mereka yang pernah gemerlap pun lenyap oleh kehendak Allah.
Meskipun begitu, ada beberapa peninggalan yang sangat terkenal dari zaman Firaun yang masih ada hingga saat ini, salah satunya adalah piramida. Apakah Anda tahu bahwa piramida Agung Giza termasuk dalam daftar 7 keajaiban dunia kuno yang masih tersisa hingga sekarang? Piramida ini memiliki tinggi 454,4 kaki dan dibangun dengan 2,3 juta balok batu. Dan uniknya, bangunan tersebut dibangun oleh manusia. Proses pembangunan piramida ternyata juga harus mengulas energi yang sangat banyak. Apalagi orang Mesir kuno saat itu harus memotong batu menjadi balok kasar terlebih dahulu, dengan memasukkan potongan kayu, barulah kemudian direndam di dalam air. Setelah potongan-potongan batu tersebut sudah menyerap air, batu-batu itu akan mengembang dan pecah menjadi potongan lagi. Potongan inilah tentunya yang digunakan untuk membangun piramida. Awalnya banyak yang menyangka jika pekerjaan piramida melibatkan ahli hand, ada juga yang menganggap jika bangunan tersebut hanya dikerjakan oleh budak saja. Tetapi berdasarkan pemaparan dari seorang arkeolog Prancis di Kairo dan Universitas Liverpool, ternyata setidaknya ada 20.000 sampai 30.000 tukang batu, insinyur, arsitek, survivor, dan pengrajin lainnya yang ikut berpartisipasi. Mereka ikut serta dalam proyek pembangunan piramida. Dari luar, piramida ini memiliki daya tarik estetis yang luar biasa dan sangat cocok untuk diambil gambar. Namun, ketika Anda melihat di dalamnya, Anda akan terkejut karena isinya adalah tempat pemakaman. Awalnya, piramida dibangun dengan tujuan sebagai makam. Dalam piramida, terdapat 3 kamar yang bisa Anda temukan, yaitu kamar raja, kamar ratu, dan kamar bawah tanah. Selain sebagai tempat pemakaman, kamar-kamar ini juga digunakan untuk menyimpan harta karun. Yang tidak kalah menarik adalah pengetahuan ilmiah yang terkait dengan pembangunan piramida ini. Pengetahuan matematika, geologi, dan astronomi terintegrasi dengan baik dalam warisan ini. Ternyata, piramida ini dibangun dengan sangat presisi dan berada tepat di atas pusat geografis bumi. Pada pandangan pertama, piramida Agung Giza tampak memiliki 4 sisi saja. Namun, dalam kenyataannya, piramida ini memiliki 8 sisi. Ini adalah satu-satunya piramida di Mesir yang memiliki 8 sisi. Namun, cara untuk melihat 8 sisinya cukup unik. Karena hanya dapat dilihat dari udara ketika matahari menciptakan bayangan di atasnya, maka piramida dengan 8 sisinya akan terungkap dengan kehebatan konstruksinya. Banyak yang percaya bahwa bahkan arsitek terbaik di dunia pun tidak akan mampu menandingi keindahan bangunan piramida ini. Meskipun konstruksinya sangat mengagumkan, teknologi yang digunakan oleh masyarakat Mesir kuno dalam pembangunan piramida masih menjadi misteri hingga saat ini. Allah dalam Al-Quran banyak memberikan cerita tentang Firaun, yang juga dikenal dengan sebutan Laknatullah. Firaun yang disebutkan dalam Al-Quran adalah seorang raja Mesir yang sangat zalim dan durhaka pada masa Nabi Musa alaihi salam. Firaun dianggap sebagai salah satu manusia yang paling jahat yang pernah diciptakan oleh Allah. Bahkan iblis, yang begitu membangkang kepada Allah, masih mengakui Allah sebagai Tuhannya. Namun, Firaun malah mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan memberikan hukuman kepada siapa saja yang tidak menyembahnya. Demikianlah kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.